La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kali ini kita akan menceritakan bagaimana Abu Nawas mengecoh seekor monyet. Namun sebelum ke videonya, mari dukung channel ini dalam mensyiarkan cerita-cerita Islam yang bermanfaat dengan cara like, subscribe, dan hidupkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Suatu ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai dan tak sengaja dilihatnya ada kerumunan massa. Abu Nawas pun lalu bertanya kepada seorang kawan yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. "Ada kerumunan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan monyet ajaib, Abu Nawas." "Apa maksudmu dengan monyet ajaib?" kata Abu Nawas ingin tahu. "Monyet yang bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan lagi adalah monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja," kata kawan Abu Nawas menambahkan. Setelah mendengar penjelasan dari teman Abu Nawas tersebut, Abu Nawas makin tertarik. Ia tidak tahan untuk menyaksikan kecerdikan dan keajaiban monyet itu. Kini Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, sang pemilik monyet pun dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Tidak heran bila banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu. Mereka berupaya dengan beragam cara untuk membuat monyet itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi sia-sia saja, monyet itu tetap menggeleng-gelengkan kepalanya. Melihat kegigihan monyet itu, Abu Nawas semakin penasaran hingga ia maju untuk mencoba. Setelah berhadapan dengan binatang itu, Abu Nawas pun bertanya, "Tahukah engkau siapa aku?" Monyet itu menggeleng. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Namun monyet itu sekali lagi tetap menggelengkan kepalanya. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing. Dan monyet itu pun mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka akan aku laporkan kepada tuanmu," lanjut Abu Nawas mulai mengancam. Dan akhirnya monyet itu terpaksa mengangguk-anggukkan kepalanya. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat monyet itu mengangguk-anggukkan kepalanya, maka ia mendapat hadiah berupa uang yang sangat banyak. Bukan main, pemilik monyet itu pun marah dan memukuli binatang yang malang itu karena dia sangat malu kepada semua orang. Pada hari berikutnya, ia ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia melatih monyetnya untuk menggeleng-gelengkan kepalanya. Bahkan, ia mengancam akan menghukum berat monyetnya bila sampai bisa dipancing penonton. Apalagi oleh Abu Nawas. Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan. Saat waktu yang sangat dinantikan tiba, kini para penonton yang ingin mencoba harus sanggup membuat monyet itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Maka seperti hari sebelumnya, banyak para penonton tidak sanggup memaksa monyet itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Setelah tidak ada lagi yang ingin mencobanya, Abu Nawas pun maju. Ia mengulang pertanyaan yang sama. "Tahukah engkau siapa aku?" Monyet itu mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" Monyet itu tetap menganggukkan kepalanya. "Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu?" pancing Abu Nawas. Monyet itu sekali lagi tetap menganggukkan kepalanya, karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas. Tak habis akal, akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam yang sangat panas. "Tahukah engkau apa guna balsam ini?" Monyet itu tetap menganggukkan kepalanya. "Baiklah, bolehkah ku gosok selangkanganmu dengan balsam ini?" Monyet itu menganggukkan kepalanya. Lalu Abu Nawas menggosok selangkangan binatang itu. Tentu saja monyet itu merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsam. "Maukah engkau bilang balsam ini kuhabiskan untuk menggosok selangkanganmu?" Abu Nawas mulai mengancam. Monyet itu mulai ketakutan. Rupanya ia lupa ancaman tuannya sehingga ia terpaksa menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mundur beberapa langkah. Dengan kecerdikan Abu Nawas dan akalnya,
Ia mampu memenangkan sayembara meruntuhkan kegigihan monyet yang dianggap cerdik. Jangankan seekor monyet, manusia paling pandai saja bisa dikecoh Abu Nawas. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.